Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzina nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubahum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan yang luar biasa ini selama 2 hari dengan dinamikanya yang kita saling bersinergis untuk melahirkan output yang kita harapkan. Tentunya muara akhir dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa menata dengan baik tata laksana organisasi kita, khususnya program dan sasaran kegiatan, sehingga ke depan itu ada korelasi antara peningkatan status kita sebagai organisasi atau lembaga yang bersifat permanen dengan setiap output kegiatan. Ini memang sudah menjadi tuntutan sebuah organisasi. Organisasi yang baik itu adalah bagaimana kemudian setiap dari kegiatan indikator-indikator keberhasilan kegiatan itu bisa terukur. Nah, kalau kita sudah bisa mengukur sebuah kegiatan kita dengan indikator-indikator yang baik, itu kita kemudian bisa menjadikan dokumen itu menjadi dokumen untuk melakukan pengembangan organisasi kita ke arah yang jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam menjalani roda organisasi ini kan kita menghadapi berbagai macam dinamika. Dinamika itu juga bisa jadi dinamika yang berkembang di dalam internal organisasi, juga dinamika yang berkembang di luar organisasi sebagai respon terhadap eksistensi kita sebagai lembaga pengawas pemilu. Nah, ini dituntut seni memimpin. Ya, atau kalau sekarang dalam isu-isu diskusi tentang leadership itu ada namanya kepemimpinan yang inspiratif. Nah, bagaimana kepemimpinan yang inspiratif ini? Bagaimana sebuah kepemimpinan kalau kita yang bersifat kolektif, kolegial, itu membangun harapan semua yang terlibat di dalam organisasi ini menuju visi organisasi kita. Apa yang menjadi visi organisasi? Itu yang kemudian menginspirasi semua pihak. Tidak ada di dalam organisasi lembaga kita ini yang tidak bisa memberikan kontribusi. Semua bisa memberikan kontribusi. Hanya saja seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan menganalisis semua potensi-potensi yang ada pada SDM dan kekuatan kelembagaan. Kita ambil satu contoh. Dalam teori organisasi itu ada, atau dari teori pengembangan SDM itu atau manusia, ada namanya teori Gapirak, analisis Gapirak. Analisis Gapirak ini kalau bisa kita jabarkan, setidaknya ada 4 tipologi SDM yang dalam sebuah organisasi. Yang pertama, ada SDM, ada staff, ada orang-orang di organisasi kita itu punya tipologi sebagai penggagas atau dengan istilah lain ideator. Dia memiliki potensi, dia memiliki sifat atau punya karakter tidak pernah kehilangan gagasan. Ide-ide cerdas muncul. Orang-orang seperti ini harus kemudian dipelihara. Ada saja inovasinya. Nah, orang-orang yang memiliki karakteristik kecenderungan penggagas tadi, dia dia sedikit agak memiliki kemandirian berpikir, sehingga kadang-kadang tata laksana keorganisasian itu dia tidak lagi memandang ketentuan-ketentuan yang mengikat. Nah, orang seperti ini jangan dibunuh, disalurkan. Nah, kepemimpinan yang inspiratif itu seorang top manager, dia akan kembangkan orang-orang yang memiliki gagasan-gagasan. Karena pada satu waktu, di momen-momen yang tepat, mereka lah yang menjadi orang yang sangat berkontribusi terhadap organisasi. Ketika semua orang sudah mandek, gagasannya sudah ada, ya, ada yang disebut dengan kesumpekan gagasan, habis. Nah, orang-orang seperti ini ada di lingkungan kita. Nah, dimanfaatkan oleh top leader organisasi, apakah kepala sekretariat, apakah ketua atau anggota yang lain. Nah, orang-orang yang memiliki kemampuan ideator ini dikembangkan, jangan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter. Nah, seorang pemimpin yang inspiratif itu dia baca
barisan mana orang yang memiliki karakter ideator atau dia penggagas. Nah, biasanya kecenderungan kelemahan orang yang banyak ide ini, dia tidak ada kurang asik dalam hal pekerjaan teknis. Atau dalam bahasa Aceh kadang-kadang kita ide le tapi budhana. Nah, orang seperti ini jangan dimatikan dengan kalimat ide le budhana. Kasihkan dia pada tempat-tempat yang memang ada pendistribusian ide, ada gagasan-gagasan yang berkembang menjadi diskursus. Nah, yang kedua, thinker. Kategori orang thinker itu begitu juga. Dia pemikir. Dia suka duduk di belakang meja, mengkalkulasi data-data, melakukan analisis. Nah, orang-orang seperti ini ditempatkan pada yang seperti itu. Dia pandai menulis, dia pandai membuat gagasan. Nah, kalau berpadu antara ideator dengan karakter thinker tadi, yang punya ide itu dapat kemudian dikembangkan oleh pemikir menjadi SOP, kerja-kerja teknik ada muncul. Kita memang diminta untuk melahirkan berbagai macam SOP. Tergantung kita. Jangan orang-orang seperti ini kemudian dimatikan, karena biasanya orang thinker itu jiwanya kritis. Dia melihat cepat, menganalisis, menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian dia berkomentar. Dia tidak bisa. Pemikiran itu tidak bisa dimatikan. Ya. Dari sejarah kehidupan dunia itu pemikiran tidak bisa dimatikan. Orang bisa dibunuh tapi pemikiran itu tetap berkembang. Yang ketiga itu namanya door, pekerja. Orang seperti ini jangan disuruh berpikir. Letakkan dia di kepanitiaan, memang dia pekerja. Suruh dia bekerja cepat, suruh cari hotel kegiatan cepat, tapi jangan suruh buat surat sama dia. Itu namanya bunuh diri. Orang-orang seperti ini ada orang-orang di kantor kita. Kalau belum habis kita bilang apa yang diperintahkan, dia udah terbang. Nah, ini door. Ada karakter kita, dia tidak perlu diajak diskusi. Tapi sudah oke. Kayak mana tuh? Kapan kegiatan? Dia akan bertanya, kegiatan di mana Pak? Kapan kegiatannya? Berapa hari kegiatannya? Hotelnya? Nah, pertanyaan orang door. Itu ada staf-staf kita kayak gini. Ya, kadang-kadang dia banyak merepetnya. Karena memang dia door, pekerja. Memang penggerak dia. Yang keempat, yang terakhir, filler. Ada di kelompok orang-orang di organisasi itu, dia sukanya adalah makan rujak bersama. Dia tidak mau ribut, kompak. Kalau konflik nggak sanggup. Biasanya dia kalau perempuan bawaannya menangis saja, nggak sanggup. Nah, itu ada tipe-tipe di organisasi, dia filler. Dia nggak mau, kalau sudah ribut berdebat dia langsung sedih hatinya. Udah rusak organisasi kita ya. Karena dia nggak sanggup melihat. Nah, ini bagus juga. Nah, lalu bagaimana seorang kepemimpinan yang inspiratif? Dia memadukan semua tipologi karakter